말하자면 네가 좋아. Perkenalkan, saya Nurbaiti. Saya adalah pemateri yang pertama. Saya akan menjelaskan terkait perkembangan anak-anak awal yang dibahas dalam 3 bagian utama. Yang pertama, perkembangan fisik. Anak-anak di usia dini mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan bayi, dengan peningkatan rata-rata tinggi 6,25 cm dan berat 2,5 sampai 3,5 kg per tahun. Perubahan postur tubuh mencakup bentuk yang lebih proporsional, pengurangan lemak tubuh, dan pertumbuhan tulang serta otot yang lebih kuat. Periode ini juga ditandai dengan pertumbuhan gigi. Lalu perkembangan yang kedua adalah perkembangan motorik. Masa kanak-kanak awal adalah waktu yang optimal untuk belajar keterampilan motorik karena anak-anak cenderung ulangi aktivitas, kurang takut gagal, dan fisik yang lentur. Keterampilan motorik kasar dan halus berkembang, termasuk makan dan berpakaian sendiri, mengikat tali sepatu, melempar dan menangkap bola, menggunakan gunting, dan menggambar. Lalu perkembangan yang ketiga, indikasi pendidikan. Pendidik dan orang tua disarankan untuk memperhatikan gizi anak-anak untuk mendukung pertumbuhan mereka. Dalam hal perkembangan motorik, anak-anak harus didorong untuk belajar kemandirian dalam kegiatan sehari-hari dan dilatih dalam keterampilan motorik halus dan kasar melalui berbagai aktivitas yang sesuai usia. Perkenalkan, nama saya Salwadi Agustina. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan intelektual pada masa kanak-kanak awal. Pada ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognisi. Tahap perkembangan proporsional anak-anak pada masa kanak-kanak awal menurut teori Piaget belum mampu menguasai operasi mental secara logis. Ciri-ciri berpikir pada tahap ini meliputi menguasai fungsi simbolis, tingkah laku imitasi, egosentris dalam berpikir, sentralized dalam berpikir, tidak dapat berpikir secara terbalik, dan berpikir secara statis. Yang kedua itu saya akan membahas tentang perkembangan bahasa dan bicara. Di sini melibatkan 3 faktor utama menurut Karl Buchler, yaitu ada menyatakan diri atau Kunstgebe, menimbulkan reaksi sosial atau Auslösung, dan Darstellung untuk melukiskan keadaan. Anak-anak memerlukan stimulus dan respon dari lingkungan serta model pembelajaran untuk mengembangkan bahasa. Yang ketiga itu ada implikasi pada pendidikan. Dari perkembangan kognitif, anak pada masa kanak-kanak awal adalah pendidik perlu mendorong kolaborasi dengan orang dewasa atau anak yang lebih besar untuk menstimulasi perkembangan kognisi di sekitar zona perkembangan dekatnya. Perkembangan bahasa dapat didorong melalui interaksi dengan orang-orang terdekat seperti orang tua, saudara, pengasuh, dan guru dengan menggunakan bahasa yang benar. Metode perkembangan bahasa yang dapat diterapkan termasuk bercerita, menceritakan kembali, dan bermain. Perkenalkan, saya Salsabila Zahra Safia Putri ingin melanjutkan materi sebelumnya, yaitu perkembangan moral pada masa kanak-kanak awal dan implikasinya pada pendidikan. Dengan mengambil sudut pandang orang lain, akan membantu anak memahami apa yang benar dan apa yang salah. Melalui interaksi anak dengan orang lain, ia segera menangkap apa yang diharapkan dalam situasi sosial, dan anak akan sampai pada perkembangan sejumlah pemahaman sosial. Misalnya, ada sejumlah peraturan sosial seperti mengatakan tolong, terima kasih. Kata-kata tersebut akan membantu mereka mendapatkan objek yang mereka inginkan. Ada perbedaan antara anak perempuan dengan anak laki-laki dalam sudut pandangnya. Banyak anak perempuan merasa lebih senang dengan sudut pandang memperhatikan, yang menekankan hubungan interpersonal dan perhatian untuk orang lain. Sebagai pendidik, kita harus sadar akan berbagai sudut pandang yang luas pada pengembangan moral dan masalah-masalah moral, serta mendasarkan interaksi dan harapan-harapan kita pada hal-hal tersebut. Kenalkan, nama saya Delia Nursifa akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu perkembangan sosial emosional pada masa anak-anak awal adalah bahwa anak-anak prasekolah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam berbagai aspek, mulai dari bermain dan interaksi dengan teman sebaya hingga pemahaman tentang diri dan konflik sosial. Penting bagi pendidik untuk memahami dan mengakomodasi perkembangan ini dengan
memberikan lingkungan yang mendukung, memfasilitasi pengalaman bermain yang beragam, dan menjadi model perilaku prasosial. Selain itu, pendidik perlu membantu anak-anak mengelola emosi dan konflik sosial, serta mengatasi stereotip gender yang mungkin muncul dengan pendekatan yang holistik dan dukungan yang tepat. Perkembangan sosial emosional anak-anak prasekolah dapat dioptimalkan, membantu mereka tumbuh menjadi individu yang seimbang dan mandiri secara sosial dan emosional.